Depok, Rajawali News TV. Pelaporan ini menyusul usai kecelakaan maut bus Study Tour SMK Lingga Kencana yang terjadi di Subang, Jawa Barat, beberapa hari lalu. Pihak YKS SMK Lingga Kencana memungut uang sebesar Rp800.000 terhadap siswa-siswinya untuk biaya study tour tersebut meski telah menerima dana BOS. Pelapor dana BOS YKS SMK Lingga Kencana dari Pendekar Hukum Stein Subadria Partners mengatakan, meminta dan mendesak Kejari Depok untuk melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan dana BOS YKS SMK Lingga Kencana. Padahal dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud, Nomor 76 Tahun 2014 bertujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun baik sekolah negeri maupun swasta dan meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta. Di mana di aturan itu menyebutkan dana BOS bagi peserta didik untuk SMK berkisar Rp1.500.000 per tahun. Sedangkan jumlah siswa pada tahun 2024 sebanyak 339 siswa, sehingga total dana yang dikelola dari tahun 2020 hingga 2024 kurang lebih Rp2 miliar. Kedatangan kami ke Kejari Depok meminta, memeriksa dan mengaudit dana BOS YKS SMK Lingga Kencana, kata Subadrianuka dan Justinus Stein Siahaan kepada wartawan di halaman kantor Kejari Depok, Kamis, 16 Mei 2024. Menurut keduanya, dana BOS yang dilaporkan kepada Kejari Depok terkait dana BOS tahun 2020 hingga 2024. Itu yang kami laporkan, tandasnya. Tim Rajawali melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Mengataskan nama menjadi pendekar hukum, hari ini mendatangi Kejaksaan Negeri Depok untuk membuat pengaduan ataupun pelaporan meminta Kejaksaan Negeri Depok untuk melakukan telaah penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh Yayasan Kesejahteraan Sosial pada SMK Lingga Kencana Depok dalam pengelolaan dana operasional sekolah. Mengingat di Depok ini sekitar 90% adalah sekolah swasta, jadi menurut kami sangat rentan diduga beberapa yayasan menggunakan dana operasional sekolah tidak pada tempatnya. Nah, kami ada mendapatkan beberapa bukti yang belum bisa kami tunjukkan kepada teman-teman, tapi sudah kami lampirkan ke kejaksaan. Yang pada intinya, menurut informasi sekolah tersebut, yayasan tersebut atau sekolah tersebut mendapat pihak sekolah atau yayasan yang penerima bansos, dana operasional sekolah BOS. Saya ulangi, penerima BOS. Artinya sekolah tersebut menerima BOS, statusnya penerima BOS. Kami punya juga dari data Disdik bahwa sekolah ini wajib menampung atau memberikan ruang 20% dari kapasitasnya untuk menyekolahkan anak-anak yatim dengan gratis. Nah, setelah kami periksa, dana BOS ini satu siswa Rp1.500.000 setiap tahun. Nah, total siswa yang ada di sekolah tersebut ada 339. Nah, 339. Teman-teman kalikan 1.500.000 dalam waktu setahun dikali 339 siswa. Artinya satu tahun ada sekitar 500 jutaan. Nah, kita pukul rata 4 tahun dari 2020 sampai 2024, kalau kita kalikan ada sekitar 2M dana tersebut dari dana BOS saja, belum dari dana-dana yang lain. Jadi kami meminta, karena ada kejadian kemarin, kita juga meminta Kejaksaan Depok ya selaku instansi yang bisa membubarkan suatu badan hukum, kiranya bisa memeriksa dan mengaudit terkait keuangan daripada yayasan tersebut. Jadi kami alhamdulillah tadi sudah diterima dari PTSP. Nanti dalam waktu dekat kami akan mengajukan surat permohonan audiensi. Tadi juga sebenarnya kami mengajukan audiensi secara langsung, tapi memang mungkin pihak-pihak pejabat dari Kejari Depok sedang berhalangan. Jadi tadi diarahkan untuk mengajukan kembali, begitu. Ada pertanyaan lain? Temuan apa saja? Oke. Ada temuan apa saja? Temuan pertama, kami sudah menemukan melalui informan kami
seseorang yang mengelola dana BOS tersebut. Operatornya sudah kami temukan, identitasnya sudah kami temukan. Identitas tersebut sudah kami sampaikan ke kejaksaan dan tidak bisa kami sampaikan ke teman-teman. Itu yang pertama. Kedua, kami mengetahui data-data guru di SMK tersebut. Data-data guru tersebut di sini 5 orang gurunya. Tapi kenapa pada saat acara perpisahan tersebut kita kait-kaitkan itu ada sekitar datanya katanya 20 sekian guru yang ikut. Nah, ini guru semua atau ada yang lain? Nah, jadi itu menurut kami janggal. Jadi kami meminta Kejaksaan Negeri Depok ya selaku penyidik untuk mengaudit yayasan tersebut gitu. Kemana dana-dananya? Belum lagi dana BOS, belum mungkin dana-dana hibah, belum iuran dan lain sebagainya. Gitu. Juga bahwasanya pengelolaan dana tersebut tidak dilakukan oleh pihak sekolah langsung, tapi dilakukan oleh pihak yayasan. Jadi kami meminta pihak kejaksaan untuk segera mengusut, mengaudit. Kalau memang dikelola oleh yayasan, ini sudah menyalahi. Karena ini kan dana bantuan sekolah, bukan ke yayasan. Dan yayasan tidak berhak menerima, menjadi sebuah entitas yang profitable. Yayasan itu kan non profitable, jadi harusnya yayasan tidak boleh memperkaya diri sendiri dan para pengurusnya gitu. Jadi inilah yang kami ada dugaan-dugaan tersebut lah, makanya kami menyampaikan aduan masyarakat atas dasar informasi-informasi yang kami terima dari informan kami, sehingga tidak lagi ada korupsi di dunia pendidikan. Jadi karena sekolah ini kan mendidik anak-anak untuk menjadi calon penerus bangsa ini, sehingga kalau ada tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan sekolah itu sangat kami sayangkan. Karena ya contoh, ini hal kecil saja yang kemarin kejadian kecelakaan itu ada berapa orang siswa yang meninggal. Kita nggak pernah tahu mereka nanti ke depannya jadi apa. Mereka adalah putra-putra bangsa yang mungkin bisa menjadi seseorang yang bisa mengangkat derajat negara kita ini. Dan kami juga mengingatkan jangan sampai yayasan ini kan yayasan pendidikan, yang artinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mencetak anak-anak didik baru untuk pemimpin-pemimpin kita ke depan. Jangan sampai yayasan yang notabene pendidikan dijadikan lahan komersil untuk mendapatkan keuntungan oleh pihak-pihak manapun. Jadi jangan sampai terjadi. Karena di Depok ini sangat rawan sekali, karena ada 90% rata-rata sekolah di Depok itu swasta. Ini ada apa gitu loh. Makanya kami perlu meminta Kejaksaan Negeri Depok untuk memeriksa ini, mengaudit semua, justru semua yayasan yang ada di Depok. Fokusnya yang terutama yang tadi kami sampaikan. Ya. Terus sedikit lagi kami tambahkan, kami juga lampirkan terkait Permendikbud 76/2014 sebagaimana bantuan operasional sekolah bertujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik sekolah negeri maupun swasta, dan meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta. Jadi sudah jelas, bagi para sekolah yang menerima dana BOS tidak diperkenankan baik itu negeri maupun swasta mengutip dana dari siswa. Apalagi kalau kita kait-kaitkan dari peristiwa yang kemarin terjadi kecelakaan, diduga kutipannya untuk jalan-jalan ini 800.000. Informasi yang beredar ya kami dapat ya, diduga 800.000. Terus kita lihat di berita, Kepseknya kepala sekolah tersebut bilang 800.000 itu include kenang-kenangan guru. Ibu apa kenang-kenangan, emang diatur? Udah tahu nih siswa-siswa, mohon maaf, orang yang kurang mampu, bahkan banyak anak yatim. Kenapa dipaksakan? Jangankan dipaksakan jalan-jalan, kenapa dipaksakan untuk uang kenang-kenangan? Kita bukan berarti untuk mendiskreditkan guru. Guru ini profesi yang sangat mulia. Kakak saya juga ada guru, banyak keluarga saya guru. Tapi jangan gara-gara oknum seperti ini jadi paradigma masyarakat terhadap guru yang selama ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya pun dilahirkan dari guru, dari SD, SMP hingga SMK. Jangan sampai jadi tercoreng nama guru. Apalagi ini pihak yayasan diduga seolah-olah mereka yang mengetahui permasalahan ini. Di media selalu yayasan yang statement. Yayasan dengan sekolahan itu beda, begitu loh.
sekolah pelaksana, apakah ada intervensi? Begitu kan. Jadi itu saja mungkin ya, fokusnya kita laporkan yang tadi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Boleh dong kita sebagai masyarakat, kami kebetulan sebagai lawyer semua yang mengadukan ini boleh-boleh saja, namanya dugaan. Nanti terlepas benar atau tidaknya kan nanti kan pihak penyidik kejaksaan yang bisa mengungkap itu.